beli untuk memotong Muna. Apakah Ismail menerima perintah itu atau tidak? Dia menerima atau tidak? Tahu tidak apa rahasianya kenapa Ismail menjadi anak yang saleh dan salehah? Karena berkah doa sang ayah, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim punya anak kedua namanya Ishak, juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Cuma beda ibu. Kan hikmah kita mau tahu tuh, jadi ilmunya mesti dibuka. Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Kalau Ishak ibunya Siti Sarah. Nabi Ismail inilah yang menetes darah keturunan anak-anak yang saleh dan salehah sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau dari Ishak menetes darah keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai di Nabi Isa alaihissalam. Jadi kedua Nabi dan Rasul, Nabi Isa ke-25, 24, Muhammad 25. Dalam urutan Nabi yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani, Nabi dan Rasul 25 orang. Hampir semuanya itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak tanggung-tanggung 17 orang anaknya Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang mau diambil hikmah? Tiada lain dan tiada bukan. Bapak mau punya anak, cucu yang saleh dan salehah, keturunan yang akan dihargai oleh orang di masanya, maka baca itu terus doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua hikmah. Cukup ini. Ya, kamu dibuka jadi berkah. Tambah sedikit. Pertanyaan ketiga, untuk apa Allah ciptakan dan mengutus Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran tadi dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan, contoh yang terbaik. Bahkan Nabi sendiri mengucapkan, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Oh, akhlak. Saya berikan dulu contoh. Mohon maaf, hanya ilustrasi. Kalau ada ibu dulu, anak sudah jadi Pak Lurah. Ibu dulu, lalu anak yang sudah punya jabatan lurah, tidak tabe-tabe di hadapan ibunya lewat dan tidak ambil tangannya ibunya pada saat lewat dicium. Pertanyaannya, apakah anak itu punya akhlak atau tidak? Bisa serata punya atau tidak? Nah, itu contoh yang disebut dengan kade, logali pematuan. Kade itu orang lupa minal lupa orang. Contoh lagi, yang kedua, kalau ada ustaz ceramah, baru kita juga ceramah, bagus tidak? Nah, tahu aja. Nggak cukup ketiga, bagus kalau tiga. Kalau ada istri lebih besar suaranya dibandingkan suaminya, bagus tidak? Astagfirullah. Aduh ayah. Kalau ada istri lebih besar suaranya dibandingkan suaminya alias anak rewana, bagus tidak? Iya begitu. Begini. Ulala. Baik, sekaitan dengan tema, dengan momentum Maulid ini untuk mempererat silaturahim dan memperkuat sinergi dalam pelayanan, maka ambil hikmah dan sikap teladannya Nabi. Apakah intinya ini dalam bermasyarakat? Satu di sebenarnya, sifakat tahu itu ji. Selama waktu itu di dunia dan akhirat, kalau sifakat tahu, kita lihat bagaimana akhlak Nabi sifakat tahu, supaya kita pulang mengerti apa makna jasa maki ada. Itu Nabi, Pak Ibu. Pernah suatu waktu bawa pengajian. Seperti inilah kira-kira.
Tiba-tiba ada sahabat yang tidak bisa menahan, ada yang tentu. Bisa dibayangkan tidak? Cuma ini sahabat tidak nak tahu ini dirinya nak kira tidak ada suaranya keluar selentor. Akhirnya kentut lalu kedengaran. Nabi tahu kalau yang kentut itu sahabat yang duduk di depannya yang bernama ini. Tapi Nabi pakai lebih. Bagaimana cara Nabi pakai lebih? Nabi tersenyum dan berkata, semua yang ada di masjid sebelum pengajian kita lanjutkan sama-sama. Maka mari kita keluar di masjid kembali semua berwudu. Tahu tidak apa maknanya? Begitu keluar Nabi bersama dengan sahabat berbisik minyak kentut, dia bilang, baik sifatnya Nabi, baik nama sifatnya Nabi, tidak mau kita bikin malu. Oh maaf, Nabi biar semiskin-miskinnya orang Pak, dia juga punya harga diri. Betul tidak Pak Lurah? Betul tidak Pak RT RW? Biar bagaimana? Biar bagaimanapun miskinnya itu orang yang ada di kampung kita, kalau dia dihargai, maka insya Allah mudah diarahkan untuk urusan kebaikan. Nabi seolah-olah ingin berkata, wahai umatku, lihatlah contoh nabimu yang sangat menghargai sahabat. Urusan sepele seperti ini pun saya memberikan contoh untukmu, bahwa jangan engkau singgung hatinya orang, karena orang kalau tersinggung hati dan perasaannya, susah itu untuk diperbaiki. Betul tidak Bu? Ya, makanya Bu, hargai orang. Dalam hidup ini, pengalaman hidup yang saya dapatkan, banyak orang tuanya miskin, tapi anak-anaknya kaya raya. Biasa semuanya kita dapat begitu. Saya banyak juga dapat begitu. Fakta dan nyata, Ustaz Nasar keliling ceramah naik pesawat, yang mengundang ada orang kaya raya. Saya tanya, orang tua tak kaya Pak Haji? Dia bilang justru karena miskin sekali orang tua aku, saya pergi merantau Ustaz. Tapi apa yang terjadi? Berubah kehidupan, berubah fakta dan nyata. Mereka menjadi orang sukses sekali. Boleh jadi keluarga yang tadi yang tidak berbuat baik kepadanya, malu-malu karena anaknya tidak ada yang berhasil seperti anaknya orang yang miskin. Hikmahnya adalah hargai orang yang punya pangkat dan jabatan. Yang tidak punya pangkat dan jabatan, engkau jangan sepelekan, karena boleh jadi anak-anaknya nanti yang akan lebih tinggi pangkat dan jabatannya dibandingkan anaknya. Alhamdulillah. Apa mati hikmah lagi? Ya guys, tidak dipandang enteng orang. Satu. Tambah lagi. Tambah lagi no. Nah. Yang kedua, supaya terwujud sinergitas, tiada lain dan tiada bukan makna dari apa Nabi sampaikan kepada kita. Dia sengaja mempakasi lebih, tahu adalah dalam peristiwa yang terjadi antara Nabi dengan anak kecil. Lebih mudah itu dipahami kalau kita ambil peringainya Nabi dengan kisah-kisahnya. Pernah Nabi dulu bersama dengan anak kecil di sampingnya. Di hadapan anak kecil itu ada air minum. Di hadapannya Nabi tidak ada. Nabi mengajarkan kepada kita umatnya yang dimaksud dengan ada, makiade Allah. Nabi minta air minum yang ada di hadapannya anak kecil itu dengan kalimat yang sangat lembut. Apa ucapannya Nabi? Wahai anakku, bisakah saya minta air minum yang ada di hadapanmu anakku, karena saya haus anakku. Berkatalah anak kecil ini di sampingnya, ya Rasulullah, ambillah ya Rasulullah, ambillah ya Rasulullah. Padahal kalau kita mau cerita hakiki, air itu ada karena Nabi Muhammad. Kalau kita mau bicara hakiki, tanah ini ada karena Nabi Muhammad. Kalau kita ingin bicara hakiki, api ada karena Nabi Muhammad. Tapi mengapa dia mesti minta di hadapan anak kecil itu? Tiada lain dan tiada bukan ingin mengajarkan kepada kita yang disebut dengan adil makiadil. Nah, Bu, kalau orang tinggi sekolahnya tapi tidak ada akhlaknya bagus tidak? Kalau orang tinggi pangkat jabatannya tapi tidak bagus akhlaknya bagus tidak? Kalau pensiun dihargai tidak? Karena semua ini PRT, PRW, saya juga.
Akan ada waktunya kita pensiun. Bapak Ibu ingat itu. Semua orang punya masa dan akan berakhir masa itu. Dan kalau sudah pangkat dan jabatan itu sudah hilang, di situ dilihat apakah kita dihargai atau tidak. Itulah sebabnya Nabi pada saat meninggal, sahabat Bilal bin Rabah yang menangis bukan air mata yang umum yang keluar, tapi darah yang menetes di kedua biji matanya Bilal. Bagaimana Bu? Pernah tidak bayangkan kesedihan Bilal? Darah yang menetes di kedua biji matanya pada saat Nabi meninggal. Darah yang keluar. Kalau boleh tanya bapak-bapak, pernah melihat ada suami pada saat meninggal istrinya menangis? Halo Pak, kira-kira Pak kalau kita menangis kayak amas yang belum terjadi menangis kok kita mata kanan tadi, mata kirinya melotot, siapa ini? Kita juga begitu, Bu. Pernah lihat seorang istri yang menangis air matanya bukan air mata biasa tapi tidak ada. Di mana tidak? Yakin bilang munafik tidak ada. Seolah-olah tangisan Bilal ini ingin mengatakan kepada kita, wahai sahabat-sahabat dan umatnya Nabi, saking sayangnya saya kepadanya karena akhlaknya yang luar biasa. Jadi sakiti orang dia balas dengan kebaikan. Jadi cerita orang dengan keburukan dia sambut dengan senyum. Dia diapai orang tetapi dia membalas semua dengan kebaikan. Maka itulah kenapa sahabat sangat terpukul pada saat Nabi sudah meninggalkan kita semua. 2 menit. Tujuan supaya tercapai tema ini dalam mewujudkan pelayanan terbaik, tiada lain dan terbuka. Ikutilah cara Nabi. Apakah lebih menghargai orang dan jangan engkau sakiti perasaannya orang lain. Mungkin inilah hikmah yang kita ambil. Karena tidak perlu banyak-banyak. Yang penting diamalkan itu tadi. Nah, luar biasa itu berubah sifatnya. Insya Allah. Kalau hari ini mulai diteladani, hargai orang miskin, jangan engkau bedakan dengan orang kaya, orang yang punya pangkat dan jabatannya. Maka orang akan berubah itu. Dia bilang orang, baik nama ini Pak RW, baik nama Pak RT. Begitu bahas besok-besok meninggal ke Pak RT, Pak RW. Satu kampung di Walayata, 1 minggu itu akan menangis karena kebaikan. Betul tidak? Tapi kalau tidak jangankan 1 minggu, 1 hari lagi untuk kalau ada yang mau menangis. Kenapa? Karena sifatmu, akhlakmu itulah yang berkesan kepada orang lain. Itulah tujuan Nabi diutus kepada kita untuk dijadikan contoh menjadi manusia yang berakhlak. Akhirnya kesimpulan, hikmah pertama yang akan kita bawa pulang adalah tahulah kita bahwa semua ini ada karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tahulah kita bahwa keberkahan keluarga dengan anak cucu keturunan yang saleh dan salihah, amalkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kunci akhlak Nabi kepada kita untuk diteladani adalah hargai orang lain, samakan dia dengan diri kita. Kalau kita tidak suka disakiti, maka jangan juga engkau lakukan kepada orang lain. Dan mari membuat yang terbaik untuk diri ini, karena kita ujian dapat nanti pada saat tiba waktunya. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Jadikan hamba-Mu ini adalah hamba yang senantiasa memperbaiki akhlak kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat kesombongan karena pangkat dan jabatan ini ya Allah. Jauhkan kami dari lupa diri karena harta yang Engkau titipkan sementara ini ya Allah. Jadikan hamba-Mu ini lebih baik akhlaknya di masa-masa yang akan datang ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak